untuk kita semua. Bagaimana kabarmu hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran hari ini adalah cover dan komik. Marilah simak video berikut ini. Assalamualaikum. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran SPDB dengan tema gambar cerita pada cover atau sampul buku dan komik kelas 5. Cover sampul buku adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Anak-anak, unsur-unsur yang dipenuhi sebuah cover buku: 1. Judul buku dapat dibaca dengan jelas. 2. Bentuk dan jenis huruf memiliki tampilan yang menarik. 3. Nama penulis. 4. Identitas tersebut. 5. Gambar yang menarik dan mewakili isi buku. 6. Sinopsis isi buku pada cover belakang buku. 7. Identitas buku pada punggung buku. Anak-anak, perhatikan contoh cover buku berikut ini adalah ada 3. 1. Cover depan, cover belakang, dan punggung buku. Inilah unsur-unsur pada cover buku: judul buku, gambar cover, nama penulis, identitas penerbit, sinopsis buku, dan identitas buku pada punggung buku. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran SPDB dengan tema gambar cerita pada cover atau sampul buku dan komik. Nah, inilah contoh-contoh dari cover berdasarkan kebutuhan buku. Ini adalah contoh cover buku pendidikan, yaitu buku-buku tema. Kemudian cover buku masakan, yaitu menu-menu masakan yang terdapat di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah cover buku cerita, adalah cerita-cerita rakyat Nusantara. Anak-anak, ini adalah berdasarkan tampilan, yaitu ada cover hitam putih tulisan dengan latar belakang hitam. Kemudian ada cover huruf yang sederhana, yaitu tulisannya bentuknya sederhana. Kemudian ada cover penuh warna, jadi gambar-gambarnya itu berwarna-warni. Anak-anak, kita lanjutkan, ada pembelajaran komik. Anak-anak, inilah adalah pengertian komik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komik adalah cerita bergambar atau di majalah, surat kabar, atau bentuk buku yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Komik adalah cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan lewat urutan gambar yang dibuat secara khas dengan panduan kata-kata. Secara umum, komik adalah cerita bergambar yang ada gelembung-gelembung atau balon-balon udara. Anak-anak, kita lanjutkan ciri-ciri komik. Bersifat proporsional. Dengan membaca komik, sanggup membawa pembacanya untuk terlibat secara emosional dengan pelaku utama dalam cerita komik. Humor yang kasar, penggunaan bahasa lisan dan mudah dimengerti oleh orang awam. Bahasa percakapan atau bahasa pasaran, dengan menggunakan bahasa percakapan sehari-hari akan lebih mengena bagi pembaca. Penyederhanaan perilaku yang menggambarkan moral atau jiwa pelaku. Pola perilaku dalam cerita komik cenderung untuk disederhanakan dan mudah diterka. Bersifat kepahlawanan, isi komik cenderung membawa pembaca untuk memuja pahlawannya.
Anak-anak, inilah jenis-jenis komik. Pembagian komik berdasarkan jenis cerita terbagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Komik edukasi, 2. Komik promosi, yang ketiga komik wayang, 4. Komik silat. Anak-anak, kita lanjutkan jenis komik yang lain. 1. Komik kartun atau karikatur. Yang kedua, komik potongan. 3. Komik tahunan. 4. Komik online atau web online. 5. Buku komik. Inilah contoh-contoh komik yang kalian jumpai sehari-hari. Anak-anak, kita lanjutkan ciri-ciri komik. Bersifat proporsional. Dengan membaca komik, sanggup membawa pembacanya untuk terlibat secara emosional dengan pelaku utama dalam cerita komik. Humor yang kasar, penggunaan bahasa lisan dan mudah dimengerti oleh orang awam. Bahasa percakapan atau Baiklah anak-anak, setelah pembelajaran cover dan komik, semoga bermanfaat ke depannya dan anak menjadi pintar, berguna bagi nusa dan bangsa. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.